Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kebaikan, yang senantiasa memberikan kita kerahmatan. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang selalu dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan merupakan karunia yang agung yang Allah peruntukkan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya mengandung banyak hikmah, di dalamnya mengandung banyak kebaikan-kebaikan yang mana sejatinya bulan suci Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bukan bulan yang hanya untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan saja. Tetapi jika kebaikan yang kita lakukan itu tidak bisa kita pertahankan kepada 11 bulan setelahnya, artinya bahwa satu bulan Ramadan yang telah kita lakukan tidak ada artinya bagi kita. Bahwa kita tercipta sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diharapkan bisa menjadi hamba yang ubudiyah, bukan hamba yang hanya Ramadaniyah saja. Jika kita perumpamakan bahwa buah-buahan misalkan itu ada musim-musiman, dan jika kita tanya bahwa kira-kira mahalan mana buah yang muncul pada musim tersebut atau buah yang tidak pada musimnya, ada buah yang tidak pada musimnya, itu pasti harganya akan lebih mahal dibandingkan jika sedang musim. Durian saja misalkan, ketika sedang musim maka harganya akan turun, sampai kepada ketika sudah tidak musim dan masih ada barangnya atau bendanya, maka harganya akan bisa menjadi lebih naik. Nah, itu yang diharapkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika bulan suci Ramadan kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan selain bulan suci Ramadan, yang mana ketika orang-orang lain sudah tidak memperhatikan lagi dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan, jika itu masih bisa kita pertahankan, maka kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang langka dan itu tidak pada musimnya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena kita sudah sebentar lagi ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan dan kita di penghujung bulan suci Ramadan. Hal-hal yang harus kita pertahankan kebaikan-kebaikannya, di antara yang pertama adalah puasa. Bahwa mari kita lanjutkan puasa, kita tambahkan 6 hari pada bulan Syawal, sehingga kebaikan atau pahala kesempurnaan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena 6 hari yang kita lakukan pada bulan Syawal itu menggenapkan pahala seperti halnya 1 tahun berpuasa. Dan puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Senin Kamis masih bisa kita lakukan. Jika itu mungkin masih kurang, ada puasa Daud dan puasa sunnah-sunnah yang lain bisa kita pertahankan. Dan yang kedua yang bisa kita pertahankan, dan itu sebagai bentuk tarbiyah pada bulan suci Ramadan, adalah salat berjamaah. Bahwa salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, bagi sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah fardhu ain, walaupun memang ada yang mengatakan adalah fardhu kifayah. Tetapi kebaikan atau pahala salat berjamaah di masjid akan kita bisa dapatkan setidaknya adalah 27 derajat dibandingkan dengan hanya salat sendirian di rumah. Maka kebaikan bulan suci Ramadan yang telah kita lakukan bersama, mari kita pertahankan. Salah satunya adalah salat berjamaah ini. Dilanjutkan dengan zakat atau sedekah, bahwa di dalam harta kita itu memang ada hak-hak bagi orang lain, yaitu wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
bahwa di dalam harta-harta kita itu ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi, yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berhak tersebut. Di dalam Al-Quran bahwa zakat atau perintah zakat itu disebutkan sangat banyak sekali, melebihi perintah-perintah yang lain. Bahwa zakat di dalam Al-Quran disampaikan sebanyak 82 kali, itu artinya bahwa zakat sangat penting dan harus kita lakukan. Melebihi perintah puasa. Puasa hanya 13 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah untuk berhaji hanya 10 kali dalam Al-Quran. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa zakat disandingkan dengan salat di dalam Al-Quran disampaikan sebanyak 26 kali, yang mana artinya bahwa zakat itu harus dilakukan dan saling melengkapi, bahwa hubungan antara vertikal dan horizontal itu perlu kita sandingkan dan perlu kita samakan. Nah, sehingga kita semuanya setelah melalui atau melampaui bulan tarbiyah ini, hal-hal kebaikan itu bisa kita lakukan selama 11 bulan berikutnya, sehingga kita disampaikan kembali kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Ramadan ila Ramadan itu merupakan kafaratun lima bainahun, bahwa Ramadan sampai kepada bulan suci Ramadan yang berikutnya merupakan pelebur dosa bagi para pelakunya. Sehingga semoga kita semuanya lulus menjadi hamba-hamba yang ubudiyah, tidak hanya hamba-hamba yang Ramadaniyah saja, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.